Oke, kita akan mulai servis sendiri di rumah. Servis throttle body kita bersihkan, kita lakukan di rumah, kita lakukan sendiri. Pertama kita lepas kabel minus dari aki. Setelah terlepas kabel minus dari aki, kita kendorkan dua baut karet belalai yang dari filter udara ke throttle body. Ada dua baut, kita kendorkan. Bisa pakai kunci T10 atau obeng plus, mengendurkan klem belalai yang dari filter udara ke throttle body, dan kita lepas aksesoris selang-selang yang ke throttle body, selang hisap, selang kecil yang menempel ke throttle body, ke belalai dari filter udara ke throttle body. Kita lepaskan semua, lalu kita lepas soket sensor map dan pengait yang ke filter box udara. Kita amankan kabelnya, kita lepas penutup filter box. Bisa kita taruh dulu penutup filter boxnya, kita simpan, lalu kita lepas belalai yang dari box filter ke throttle body, kita simpan dulu. Lalu kita kendorkan baut plat yang dari pipa radiator ke throttle body. Ada 4 baut plat dari pipa radiator ke throttle body. Kita kendorkan. Kita simpan platnya. Jelasin motor. Ambil bentar. Lalu kendorkan, lepas soket throttle body dan kendorkan baut pada throttle body. Ada 4 baut ya, 4 baut throttle body kita kendorkan. Sampai bapak lagi dipakai, tapi ya. Untuk mengendurkan baut throttle body, kita pakai L-shock 10 ya. Ini penampakan throttle bodinya. Selang bypass radiator udah kita langsungkan. Kita
Kita tutup dulu supaya filter udara tidak kena debu-debu, dan kita tutup lubang intake manifold dengan lap. Ini dia, kita bersihkan turtle body, semprot dengan carbo cleaner atau injektor cleaner, dibantu dengan lap kering dan bersih atau pakai tisu ya, supaya hasilnya lebih bersih. Dan jangan lupa koin turtle body tidak boleh didorong atau diputar manual oleh tangan. Koinnya itu tidak boleh digerak-gerakkan, biarkan posisinya seperti itu. Koin turtle bodinya tidak boleh dipaksa didorong supaya bergerak, tidak boleh ya. Kita semprot hingga bersih dari kerak-kerak sisa pembakaran. Hah? Mahkota buat apa? Ora. Ayo dek, ambil cabai. Dan sensor map kita Tadi mah pakai bersihkan awas juga. turun. Kita semprot dengan carbo cleaner atau injektor cleaner ya. Tidak boleh terlalu kencang sedotannya, sedikit-sedikit. Cukup disemprot-semprot saja ya. Untuk mengeringkannya dibiarkan saja sampai benar-benar kering. Kita keringkan dulu sampai benar-benar kering. Sambil nunggu map sensor dan turtle body kering, kita sambil buka tabung filter OCT. Tabung OCT ya, karena saya sudah memakai tabung OCT ini ya kurang lebih setahunan lebih lah. Ini pemakaian sekitar 400 sampai 500 km. Dibersihkan cukup pakai lap ya, cukup pakai lap kering yang bersih, dan bisa pakai tisu. Setelah bersih kita pasang tabung OCT-nya. Fungsi OCT itu yang setahu saya supaya intake manifold lebih bersih dan intake palep juga lebih bersih. Jadi oli tidak terbawa sampai ke intake valve. Makanya kita pakai OCT bikinan sendiri ya.
Setelah benar-benar kering, turtle body kita pasang kembali. Sudah bersih, kita pasang. Udah aku dimakan sama apa ya? Apa? Itu Pak. Iya. Udah minuman kakak ini juga. Kita pasang keempat baut turtle body. Pastikan semuanya kencang, tapi jangan terlalu kencang. Jangan terlalu keras mengencangkan baut-baut keempat turtle bodinya ya. Kita pasang kembali soket turtle bodinya sampai bunyi klek. Ada bunyi kliknya kalau sudah kencang. Kita pasang kembali plat yang dari turtle body ke pipa radiator. Jangan. Kita bersihkan filter udara. Kalau ada kompresor kita semprot pakai kompresor. Kalau nggak ada kompresor kita keprak-keprak supaya debu-debunya kabur, supaya debu-debunya terbang.
Kita bersihkan juga bawah box filternya. Biasanya ada sedikit pasir kecil-kecil, kotoran kecil-kecil, kita bersihkan. Bisa pakai lap kering yang bersih atau pakai tisu. Kita tiup-tiup karena nggak ada kompresor. Kita pasang kembali filternya. Setelah filter terpasang, kita pasang belalainya. Kita tutup dulu filternya supaya nggak kena debu. Kita pasang belalainya yang dari box filter ke throttle body. Pastikan penguncinya pas, masuk ke semua dudukan, lalu pasang kembali kabel map sensor ke klip di box filter. Lanjut kita pasang map sensornya yang sudah dipastikan kering. Kalau udah pasti kering, kita pasang bautnya. Kencangkan, jangan terlalu kencang ya, karena dratnya itu plastik. Secukupnya aja ngencangin baut ini. Kita pasang soketnya sampai bunyi klik, dan kita kencangkan baut klem belalai dari box filter ke throttle body. Bisa pakai kunci T10 atau obeng plus. Kencangkan secukupnya, jangan terlalu kencang. Kalau terlalu kencang bisa gepeng karetnya, lama-lama sobek. Kita pasang kembali selang-selang yang dari mesin ke belalai dan selang kecil ini. Pastikan pas pada dudukannya. Setelah selesai, kita pindah ganti busi. Kita lepas keempat baut cover engine. Terlihat penampakan daleman mesinnya ya.
kita kendorkan satu persatu baut koil pakai kunci 10. Saya pakai kunci L-shock 10. Bersihkan sedikit, kita tiup karena gak ada kompresor. Kita lepaskan satu persatu baut koil. Terlepas koil 1 dan koil 2, koil 3 dan koil 4 kita rapihkan. Pastikan bersih supaya nggak ada kotoran masuk ke dalam lubang busi. Kita buka businya satu persatu pakai kunci busi ukuran 16 mm. Ini dia penampakan businya ya, cukup kotor. Ini busi yang kedua. Masih. Saya memakai busi platinum dari NGK BKR 6 EGP. Ini busi yang ketiga. Cukup kotor tapi tidak terlalu hitam. Busi yang terakhir, busi yang keempat, kita lepaskan. Nanti kita akan ganti pakai busi iridium dari Denso, pakai IK20. Platinum iridium Denso itu ada dua ya, ada IK16, ada IK20. Ini saya pakai Denso iridium IK20 yang ujung elektrodanya itu kecil, lancip. Gambarnya ngeblur, tidak bisa diperjelas ya, nggak mau fokus kameranya. Yang jelas saya pakai busi iridium dari Denso IK20. Kita pasang busi yang pertama. Cukup kencang tangan dulu, kencangkan sedikit-sedikit, secukupnya kita kencangkan businya ya.
Jangan terlalu kencang sekali, jangan terlalu ngotot ngencengin businya, takut nanti pas ngelepasnya businya patah. Ngencengin businya secukupnya aja ya. Sekiranya udah cukup kencang businya, nggak bakalan lepas kok. Daripada ngencengin terlalu kencang businya patah, Bisa diem apa diem? Tas ya, diem. bongkar mesin. Busi kedua selesai, lanjut busi yang ketiga. Kalau masang businya tidak boleh dicemplungin ya. Cara pasangnya seperti ini. Jangan businya itu langsung dicemplungin ke lubang busi. Nanti gap businya berubah. Kita pakai gap businya 0,9 mm, kurang dari 1 mili gapnya. Saya biasa pakai 0,90 atau pakai 0,95 gapnya, gap elektroda busi. Perlu sering dicek juga gapnya ya, gap busi itu penting. Setelah selesai pemasangan busi, kita pasang kembali koil-koilnya pelan-pelan. Jangan sampai tertukar koilnya. Kita pasang bautnya satu persatu. Waalaikumsalam. Orangnya pada di belakang tuh, panggilin deh. Cukup Lagi sekencang pada di belakang, Bang. dulu. Kita kencangkan dengan alat, pakai alat L-shock 10. Jangan terlalu kencang ya, secukupnya aja ngencangin baut koil. Setelah selesai penggantian busi, pemasangan koil, kita lanjut ke tahap berikutnya. Kita pasang kabel minus yang ke aki. Kita kencangkan secukupnya, jangan terlalu kencang, dan jangan sampai kendor. Kalau terlalu kencang nanti cepat kendor karena terbuat dari bahan yang lunak. Kita mulai start engine. Terlihat voltmeter 12 volt karena akinya udah tua, sekitar usia 3 tahun lebih, hampir 4 tahun ini.
Nah, setelah kita start, kita diamkan dulu 10 detik. Tuh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Baru kita start. Kita lihat RPM-nya. Voltmeter otomatis naik jadi 13,9 volt ketika mesin hidup. Kurang jelas kameranya ya, nggak mau fokus. Yang jelas voltmeter menunjukkan 13,9 volt. Kita keluar. Nah, ini penampakan mesinnya. Mobil tua, tapi harus tetap dijaga dan dirawat sendiri, nggak usah ke bengkel. Kita pakai kabel bodi, penambahan kabel ground 3 titik. Titik pertama di throttle body, titik kedua ke alternator, titik yang ketiga di mesin. Pakai 3 kabel ground 3 titik. Ini penampakan mesinnya ya, enggak terlalu bersih karena sering dipakai buat kada gidik. Kita cek knalpotnya aman, enggak ada asap-asap hitam ataupun putih ataupun merah kuning hijau, pelangi itu mah ya. Kita lihat lagi dashboard. RPM udah mulai turun, kurang lebih 10 menit sampai 15 menit RPM akan normal kembali. 10 sampai 15 menit kita biarkan idle atau langsam, RPM akan normal kembali. Sambil kita setting jam di tombol yang sebelah kiri ya. Sekarang jam 11 sebelum zuhur. Jam 11 lebih 26, setengah 12 siang. RPM sedikit-sedikit mulai normal. Voltmeter juga aman, 13,9 volt. Nggak mau fokus kameranya. Unit kita manual ya. Kita tunggu RPM-nya sampai normal. RPM normalnya Yaris itu di 650 RPM ya.
langsam atau idle-nya. Normalnya itu 650. Kalau di bawah 650 itu kurang normal. Jadi standarnya tuh RPM ada di 650. Ketika AC dihidupkan itu bisa naik sampai ke 700. Kita tunggu sampai RPM normal. Tidak usah digas-gas, cukup langsam aja, idle. Nanti juga normal sendiri RPM-nya. Ditunggu aja sekitar 10-15 menit langsam. Posisi idle, RPM akan normal kembali ke standar langsam. Idle-nya itu di 650 RPM. Kita juga pakai temperatur suhu ya di dalam kabin. Di dalam kabin itu suhunya 29 derajat Celcius. Di siang hari jam setengah 12. Di dalam kabin mobil suhunya 29 derajat. Nih kita lihat RPM-nya sudah normal ya. Normalnya di 650 RPM. Mesin idle saat langsam. Kita lihat kembali penampakan mesinnya yang cukup wow. Tidak terlalu bersih karena juga kita sering pakai kerja. Oke, cukup. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.